Oke, shalom semuanya, shalom teman-teman yang hadir di sini secara offline ataupun teman-teman yang saat ini mungkin sedang menyaksikan nih di YouTube. Halo semuanya, shalom. Oke, siapa yang excited nih hari ini untuk ketemu lagi sama Tuhan di minggu ini? Semua excited ya? Oke, baik. Sebelum itu kita yuk sama-sama kita serenungkan kembali dulu. Kapan kita datang ke gereja ini kira-kira untuk apa gitu loh. Selama seminggu ini kira-kira apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita jalani, kita sama-sama kembali merenungkan lagi dan kita mari sama-sama bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih Bapak. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Bapak. Oleh hanya karena berkat dan rahmat-Mu Bapak, Engkau masih Tuhan memberikan kami sebuah kesempatan Bapak untuk hadir di gereja ini Bapak, untuk kami bisa menonton ibadah bahkan melalui YouTube Tuhan di rumah. Ya Bapak, Engkau tahu Tuhan, kami bukanlah manusia yang sempurna Bapa. Kami masih begitu banyak dosa Bapa. Tapi terima kasih Bapa karena Engkau masih mau Tuhan mengizinkan kami untuk kembali lagi hadir di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah Tuhan sepanjang ibadah ini. Biar kiranya Engkau yang turut hadir Bapa dalam setiap pujian-pujian yang kami naikkan melalui firman yang akan kami dengar. Biar Tuhan Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang ketuk hati setiap kami Bapa. Biar Tuhan hadirlah Tuhan di tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa percaya dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman mari semua yang hadir secara online maupun yang sedang offline, semuanya mari saya akan sambut untuk bangkit berdiri. Jadi teman-teman aku mau sharing ada satu ayat nih yang teringat
oleh aku ada di 2 Korintus 5 ayat 17, di mana jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya sangat-sangat berharap ya setelah dari ibadah ini kita semua bukan jadi orang yang lama lagi nih, tapi kembali jadi orang yang baru. Kita diingatkan kembali akan sosok Kristus ini. Kira-kira Tuhan Yesus tuh maunya apa untuk hidup kita gitu ya. Oke, mari. Sama-sama menyanyikannya kembali dari awal. Dipersilakan kepada kami. Tes, oke.
Selamat siang teman-teman semua. Halo, halo, halo. Salam kenal, namaku Rainer. Aku temennya Kak Arvia. Jadi kita ketemu di Bandung. Waktu itu aku lagi praktek 2 bulan. 3 tahun yang lalu ya. Cepet banget, 2019 ya udah 3 tahun aja. Iya 3 tahun yang lalu aku ketemu Kak Arvia. Ya, terus entah bagaimana dia bisa nyasar di Jakarta. Aku pelayanan di GKI Pluit, jadi ya cukup berdekatan lah. Eh, aku kuliah di STTRI kemarin, jadi baru lulus juga tahun lalu. Sekarang pelayanan di GKI PIK. Jadi salam kenal sekali lagi. It's happy to be here, senang bisa kenal sama teman-teman. Hari ini kita bahas satu tema. If it's the Lord's will, I will. Kalau itu kehendak Tuhan, maka aku akan melakukannya. Kita sama-sama baca dulu dari surat Yakobus. Kita baca ayat 13 sampai ayat 17. Oke, aku bacain untuk teman-teman. Judul perikop ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Oke. Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Teman-teman, kita sama-sama tundukkan kepala dan kita meminta tuntunan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah. Bukan hanya menaikkan puji-pujian, tapi bagian dalam ibadah kami adalah mendengarkan firman-Mu. Dan kami yakin ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk menemukan pengalaman-pengalaman yang baru di dalam kehidupan kami, di mana Engkau akan mendewasakan kami. Oleh karena itu kami memohon supaya kuasa dari Allah Roh Kudus boleh menolong kami, membuka hati dan juga pikiran kami. Kau juga yang tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, perlengkapi dirinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman. Kok pengen tanya, ada yang main Dota gak di sini? Hah? Ada yang main Dota gak? Gak ada ya? Hah? Cuma satu orang, ya udah, never mind. Oke. Kita hari ini bahas tentang menjalankan kehendak Tuhan. Kita tahu menjalankan kehendak Tuhan itu penting, banyak orang yang bergumul untuk cari tahu kehendak Tuhan. Tapi kok percaya bicara tentang kehendak Tuhan yang lebih susah itu bukan cari tahu kehendak Tuhan. Yang lebih susah itu kita udah tahu terus kita perlu jalanin. Tapi kadang-kadang melangkah, memberanikan diri itu gak mudah. Mengambil keputusan itu adalah sesuatu yang gak mudah. Kalau cuma cari tahu kehendak Tuhan, kok percaya sebetulnya kebanyakan dari kita yang dari dulu udah jadi orang Kristen, dari dulu udah dengar firman Tuhan, kita rajin baca Alkitab dan sebagainya. Secara general kita punya hikmat, kita punya wisdom. Kita tahu apa yang harus dilakuin. Pacaran gak boleh beda agama misalnya. Pacaran harus jaga kekudusan, itu common sense, kita semua tahu gitu ya. Tapi toh kita tahu pun gak selalu dijalanin. Hal-hal yang bertentangan sama kehendak Tuhan pun kadang-kadang kita bisa jalanin. Jadi ketika kita menggumulkan, hari ini aku mau lakuin kehendak Tuhan. If it is the Lord's will, I will. Masalahnya bukan kita perlu cari tahu, kadang kita udah tahu tapi kita gak bisa menjalankan apa yang kita tahu kita harusnya lakuin. Gitu. Jadi ini jadi persoalan yang kita akan sama-sama renungkan pada siang hari ini teman-teman. Oke, nah teman-teman kalau kita reflect ya, kita lihat hidup kita. Hidup ini biasanya tuh terdiri dari dua hal. Ada yang namanya order. Order itu keteraturan.
Artinya aku punya tempat tinggal. Aku punya pekerjaan. Aku bisa kuliah di tempat yang oke. Orang tuaku stabil gitu. Itu namanya order. Sehat. Orang-orang COVID, ya gue hoki gak kena COVID gitu. Itu order gitu ya. Sesuatu yang go with the flow, mulus, gak diapa-apain, kita gak perlu ngambil langkah pun, ya udah tetap smooth. Pacarku baik-baik aja sama aku. Gitu. Itu namanya order. Apapun yang aku lakuin ya berhasil-berhasil aja. Keteraturan. Di dalam hidup kita ada bagian-bagian yang kayak gitu, teratur gitu ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, ya udah jalan pun jadi gitu. Tapi di sisi lain ada yang namanya chaos. Chaos ini kebalikannya dari order. Ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Teman-teman, ibaratnya kalau yang namanya order itu kita punya peta. Kita punya peta. Kita punya map. Hidup ini tuh udah tersusun. Kita mau kemana itu udah ada jalannya. Kita tahu, kita bisa lihat guideline-nya. Tapi chaos ini bicara tentang unknown territory, sesuatu yang kita nggak pernah explore di dalam hidup kita. Kita nggak punya pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, tapi yang namanya chaos itu kadang terjadi di dalam hidup kita. Lagi sehat-sehat bisa tiba-tiba sakit. Waktu itu pas COVID lagi justru udah mulai turun-turun ya. Saya main di rumah temen gitu, main Dota bareng sama jemaat. Jadi kita lumayan gaul, pesan roti panggang, comot-comot bareng-bareng gitu. Gak tahu ya salah satu ada yang kena COVID. Untungnya saya gak kena gitu, tapi itu bikin semua orang jadi parno, ya kan? Ini sesuatu yang unpredicted, yang tiba-tiba bisa terjadi. Pas saya SMP dulu teman-teman, keluarga tadinya keluarga yang cukup berada. Tiba-tiba kena financial crisis. Dalam sekejap gak bisa bayar uang sekolah gitu. Itu tiba-tiba kejadian. Papa mama yang tadinya akur jadi berantem. Tadinya tiap tahun bisa pergi ke luar negeri. Sekarang mau pergi keluar kota aja gak bisa gitu. Namanya chaos. Orang yang kita sayang tiba-tiba bisa melukai kita. Entah itu ditikung, atau tiba-tiba dia berubah. Gitu. Itu namanya chaos. Banyak yang kita gak ketahuin di dalam hidup kita yang bisa tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba dikasih kesempatan misalnya, dikasih kerjaan baru. Sebetulnya ini opportunity, ini kesempatan. Tapi aku gak cukup mateng, pribadiku ini gak cukup dewasa untuk menghandle sesuatu yang baru ini. Itu juga jadi chaos. Sesuatu yang kita gak nyaman gitu, sesuatu yang kita risih. Kalau order itu semuanya teratur, di chaos itu kita meraba-raba. Dan kita kadang-kadang khawatir gitu, anxious. Ini gimana nih ke depannya nih? Kerjain skripsi misalnya susah. Dapat dosen yang nyebelin gitu, yang ngajar nggak jelas, tapi tuntutannya tinggi, diajak ketemu nggak pernah bisa gitu kan. Itu yang namanya chaos dan 1001 contoh di dalam hidup kita. Nah jadi di dalam hidup itu kita selalu berjalan di antara order and chaos. Di satu sisi teman-teman, kalau kita berdiri di order doang, ini nyaman gitu. Ini nyaman, go with the flow juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak belajar untuk mengeksplor sesuatu yang kita nggak tahu gitu, nggak punya pengalaman baru, kita nggak akan pernah bertumbuh di comfort zone, ya kan? Ya itu aja semua udah predictable gitu. Tapi di satu sisi, kalau misalnya kita langsung nyemplung di chaos, kita nggak punya power untuk melangkah di situ karena kita nggak tahu gimana caranya berjalan di tengah-tengah ketidakpastian. Kita nggak tahu caranya menghadapi tantangan yang baru itu kayak gimana. Dan itu jadi ancaman buat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di satu sisi kita butuh order. Karena kalau hidup kita kacau balau, kita semua bisa jadi orang yang depresif gitu ya. Tapi di satu sisi kaki kita itu juga perlu berani melangkah keluar. Cobain yang chaotic itu gimana sih? Cobain sesuatu yang baru, yang gak biasa itu kayak gimana sih? Ya enggak? Teman-teman kalau hidup kita gak ada cobaan, gak ada ujian, kita gak akan pernah grow. Tapi ujian yang terlalu besar juga bisa bikin kita hancur, bisa bikin kita rusak. Gitu. Di satu sisi kalau kita gak punya ambisi, kita gak bisa berkembang, gak bisa jadi alat yang dipakai sama Tuhan. Tapi kalau kita masuk ke dalam wilayah yang terlalu berat buat aku bisa malah jadi ngaco gitu ya. So teman-teman kita akan bahas tentang hal ini. Gimana kita menemukan kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup yang penuh dengan order and chaos. Di tengah-tengah hidup yang kadang-kadang stabil tapi bisa ada hal-hal yang kita nggak tahu.
Kalau kata frozen into the unknown, tiba-tiba muncul gitu ya. Oke? Nah, pertama kita bahas dulu tentang surat Yakobus. Tadi kita baca surat Yakobus. Teman-teman kalau pernah baca surat Yakobus, surat ini terkenal karena satu hal. Jadi Yakobus itu pernah bilang, kamu percaya, tapi kamu gak punya perbuatan, itu iman yang palsu. Apa gunanya kamu percaya kalau kamu gak berbuat apa-apa? Itu adalah iman yang kosong. Bahkan Yakobus bilang, lu percaya sama Tuhan, setan juga percaya gitu. Ada ayatnya, teman-teman boleh cari nanti. Jadi kalau kita cuma jadi orang Kristen yang sekedar percaya dan percaya, Yakobus bilang itu bukan iman yang sejati. Kadang ada orang pikir yang penting percaya sama Tuhan, yang penting beriman, yang penting udah berdoa gitu. Dan dia gak berani melangkah karena dia pikir Tuhan yang akan ngatur segala sesuatu. Dan Yakobus bilang, iman dan perbuatan itu gak bisa dipisahin. Kalau emang kamu percaya sama Tuhan, percaya itu artinya kamu dekat sama Tuhan. Kamu berelasi sama Tuhan. Relasi kamu itu jadi sesuatu yang dinamis gitu ya. Gak kaku. Artinya kamu peka. Dan ketika kamu peka pasti ada aja yang harus kamu lakuin. Gak bisa cuman berpangku tangan. Jadi teman-teman pertanyaan dasar. Kita selalu punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman. Apakah kehendak Tuhan itu selalu terjadi? Nah kok pengen tanya. Tuhan punya kehendak gak? Tuhan punya kehendak. Apakah semua kehendak Tuhan itu selalu terjadi? Apakah semua kehendak Tuhan itu selalu terjadi, terlaksana? Kan Tuhan Maha Kuasa. Nah kita orang percaya ini ikut Tuhan, tapi Tuhan biasanya punya kehendak. Pertanyaannya kehendak Tuhan itu selalu terjadi atau enggak? Iya atau enggak? Kenapa enggak? Kita suka bandel. Siapa yang bilang enggak? Siapa yang bilang kehendak Tuhan pasti terjadi? Oke, gimana? Teman-teman kita tahu ya di dalam Alkitab itu Tuhan berkali-kali marah sama umatnya. Adam dan Hawa dibilang gak boleh makan, malah makan gitu ya. Ada poligami, ada perceraian. Pertanyaannya adalah apakah semuanya itu kehendak Tuhan? Bahkan Tuhan Yesus pun sempat bergumul ya di Taman Getsemani ya. Dia bilang kalau itu kehendakmu maka jadilah. Tapi kan dia sempat bergumul. Dan ini Tuhan Yesus. Tapi kita tahu orang-orang Kristen yang lain, orang-orang percaya yang lain banyak yang gagal. Mereka tahu kehendak Tuhan seperti apa tapi gak dilakuin. Jadi yang namanya kehendak Tuhan itu gak 100% terpenuhi. Ya dong. Tuhan menghendaki. Kita pilih pasangan yang sepadan, gak cuma seiman. Apakah selalu terpenuhi? Kalau kita lihat ke sekeliling kita, not really. Tuhan menghendaki kita hormatin orang tua kita, Tuhan hendaki kita jujur dan sebagainya. Apakah itu selalu terpenuhi? Enggak, jadi yang namanya kehendak Tuhan itu hampir malah gak pernah terpenuhi. Karena kita orang-orang yang bandel. Oke? Yang kedua teman-teman, apakah Tuhan menentukan segala sesuatu? Kan kita ngomong tentang kehendak Tuhan nih. Pertanyaannya adalah Tuhan itu menentukan segala sesuatu atau enggak? Untuk kita, untuk manusia. Free will. Ada orang yang ngomong ya free will itu juga udah dikendakin sama Tuhan. Tuhan yang kasih free will gitu. Jadi apakah Tuhan mengatur segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu? Dan untuk menjawab itu kita perlu tanya pertanyaan ketiga. Kalau misalnya Tuhan Maha Kuasa menetapkan segala sesuatu, apakah manusia punya andil, punya peran? Perlu take action. Karena kalau Tuhan udah tetapin segala sesuatu, berarti manusia pasif boleh dong. Nah, dulu pas Koko masih SMA, pembina-pembina Koko suka pakai ilustrasi ini. Jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Jodoh di tangan Tuhan, Tuhan yang menentukan, atau manusia yang pilih? Berarti di tangan manusia dong. Gak di tangan Tuhan tapi di tangan ibuku atau papiku. Jadi gimana teman-teman? Jodoh itu di tangan siapa sih? Jodoh di tangan Tuhan. Kalau gitu aku pakai baju apa hari ini itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan juga.
Jadi semua yang aku lakuin itu di tangan Tuhan. Termasuk ketika aku berdosa. Teman-teman ada yang nonton layangan putus gak? Gak ada yang nonton ya? It's my dream. Nah itu jadi di tangan Tuhan atau di tangan Lydia gitu? Hah? Di tangan siapa? Teman-teman kita tahu ya, kalau kita lihat di berita gitu ya, ada artis yang kawin cerai dan sebagainya. Kita bingung, ini di tangan Tuhan atau di tangan siapa? Ada yang selingkuh lah, inilah, itulah. Dan kita tahu kalau misalnya memang Tuhan yang jodohin gitu ya, masa iya sih Tuhan juga kasih cerai? Berarti dia bercerai juga di tangan Tuhan dong kalau gitu. Oke? Nah jadi ini dilema teman-teman. Jawabannya adalah dua-duanya di tangan manusia dan di tangan Tuhan. Tuhan pasti merencanakan. Kok percaya Tuhan pasti mengatur hidup kita dalam arti dia provide yang terbaik. Tapi untuk melangkah, kan kita punya kehendak gitu ya, kita punya kehendak bebas. Dan meskipun Tuhan udah tahu ujung hidup kita kayak gimana, yang hidupin hidup kita siapa? Kita. Nah teman-teman jadi ini kayak paradoks, bukan kontradiksi ya teman-teman. Contohnya kita tahu Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Sama halnya hidup kita itu memang Tuhan menghendaki, Tuhan menetapkan banyak hal gitu. Tapi kita juga punya kebebasan. Dan dua hal ini jadi satu. Tapi masalahnya kita gak pernah tahu Tuhan itu netepin apa di dalam hidupku. Siapa yang tahu 5 tahun lagi Tuhan menetapkan apa? Ya enggak? Dan manusia memang dikasih hikmat sama Tuhan, kehendak bebas. Untuk menentukan sesuai dengan pimpinannya Tuhan. Sesuai dengan providence-nya Tuhan. Oke? Nah teman-teman pernah gak ngalamin ini? Minta tanda sama Tuhan. Kalau lagi bergumul tentang sesuatu, biasa paling sering pilih pacar sih ya. Pilih pacar atau tempat kuliah gitu-gitu. Lagi bergumul lah, mau memutuskan sesuatu termasuk memutuskan hubungan misalnya. Minta tanda gak sama Tuhan? Kan kita suka dikasih tahu ya, kamu minta tanda sama Tuhan, berdoa. Minta Tuhan kasih sign. Kalau kamu dekat sama Tuhan, baca Alkitab tiap hari, bahkan mungkin kamu sebelum baca Alkitab, kamu berdoa, kamu bilang, Tuhan hari ini aku akan buka Alkitab secara random, tolong kasih ayat yang bicara sama aku. Misalnya kayak gitu. Minta tanda. Teman-teman pernah gak ngelakuin itu? Minta tanda. Terus Tuhan kasih tanda gak? Lewat orang tua. Oke, orang tua lagi. Punya kepahitan sama orang tua. Oh, milih kuliah. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Pernah nggak minta tanda sama Tuhan? Atau kita sering nggak sih diajarin kalau sebelum memutuskan segala sesuatu kita perlu doain dulu. Saudara, teman-teman di komunitas Koko ini jadi habit ya, jadi culture. Mau ngapain aja doain dulu. Sampai diminta pelayanan, lu bisa pelayanan gak hari Minggu? Gue doain dulu ya. Ini serius kejadian gitu. Mau masuk ke dalam kepanitiaan didoain dulu. Kira-kira ini pelayanan yang harus gue ambil atau enggak gitu. Pilih tempat pelayanan. Jadi sebelum di Pluit, aku pelayanan di Citra sebenarnya. Terus di approach sama hamba Tuhan di sana, kamu doain deh, kamu gumbulin passionnya di mana gitu. Sebenarnya dalam hati udah tahu gue nggak mau di sini, maunya di sana gitu kan. Tapi kita pakai bahasa ini, gumbulin deh, minta kehendak Tuhan gitu. Jadi mau melangkah itu selalu hati-hati teman-teman. Nah pertanyaannya adalah ketika kita melangkah, hati-hati. Ketika kita melakukan itu, apakah kita jadi orang yang semakin rohani? Ketika mau melakukan segala sesuatu kita doa dulu sama Tuhan. Apakah itu artinya kita dekat sama Tuhan? Ketika kita minta tanda, apakah itu artinya kita dekat sama Tuhan? Pengen taat sama Tuhan? Kan kita lagi mencoba untuk discern ya. Discern itu mencari tahu gitu. Membedakan antara yang benar dan tidak benar gitu. Apakah kehendak Tuhan? Tadi Koko kasih contoh tentang pacaran beda agama ya. Kalau itu perlu didoain gak sih? Minta kehendak Tuhan dulu tanya. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya kan. Nah tapi kadang-kadang, sorry to say, jadi mendoakan ya, cari tahu kehendak Tuhan dulu ya, ambil waktu deh gitu. Itu tuh di bahasa-bahasa rohani yang emang kita pakai, kita adopsi. Karena itu diajarin sama culture kita.
Padahal kita perlu bertanya ulang, ketika kita menjalankan kehendak Tuhan, apakah itu faktor yang paling penting? Nah, Koko tahu dulu di STT juga mirip, di STT X gitu ya. Koko pernah mendengar cerita, jadi 2 orang lagi dekat mau cari tahu kehendak Tuhan, terus setelah mereka berdoa bareng, mereka berhenti berkomunikasi selama 1 bulan. Jadi biar gak bias, pengen cari tahu kehendak Tuhan. Rohani gak? Rohani gak? Tapi terus setelah berdoa jawabannya beda. Si A pikir ini, si B pikir ini. Lah terus gimana? Dan Koko pikir ya, padahal kalau 30 hari itu dia pakai sambil berdoa, sambil saling mengenal, itu kan lebih oke gitu. Kenapa harus dalam tanda kutip dibikin mistis? Ngerti gak? Do you get the point? Kayak nunggu wangsit dari Tuhan gitu. Jadi ada orang yang pernah ngomong, minta dan cari tanda, cari tahu kehendak Tuhan. Apakah itu betul-betul sesuatu yang Alkitab ajarin ya? Dan bahkan orang ini pernah ngomong, dia adalah seorang penulis dari luar gitu. Dia sempat ngomong, jangan-jangan minta kehendak Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan yang detail banget. Itu mirip sama apa yang dipraktekin sama orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi mereka ke Cenayang, mereka tanya, minta tanda. Atau kalau zaman sekarang ke Feng Shui, kartu tarot gitu ya, pengen minta tanda, pengen minta kepastian. Teman-teman kalau boleh jujur, di balik semuanya ini, kenapa sih kita minta tanda? Karena takut salah melangkah. Kenapa takut salah melangkah? Takut diomongin orang. Takut gagal. Atau aku punya trauma yang gak kelar gitu, jadi aku gak berani melangkah. Dan aku mau berdoa sampai 1 tahun pun gak bakal kelar, karena isunya tuh bukan itu. Isunya memang aku punya rasa takut. Aku gak cukup berani untuk melangkah. Dan kita terlalu banyak option gitu ya. Manusia modern itu terlalu banyak option. Teman-teman ke Indomaret, ke Superindo, lihat pasta gigi mereknya aja puluhan. Ya gak sih? Terus kita indecisive sebenarnya. Kita ini takut gagal, takut mencoba, gak berani ambil resiko. Tapi seringkali faktor itunya gak kelihatan. Karena di luar kita selalu berdoa kelihatannya. Nah sisi-sisi yang ini itu gak kesentuh. Indecisive. Atau kita punya trauma sebetulnya. Belum lama ini ada satu buku yang menarik teman-teman. Judulnya The Body Keeps the Score. Artinya maksudnya tubuh kita itu mencatat. Tubuh kita itu mengingat semua pengalaman yang pernah kita alamin. Secara unconscious mungkin. Koko punya satu kisah ya, Koko pernah ada di salah satu hubungan. Koko tahu ini udah nggak terlalu healthy. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi sebelumnya, Koko pernah pacaran sebentar putus. Yang dilakuin sama orang-orang gereja adalah ketika ngobrol, cerita, curhat gitu. Mereka bilang, lu gak wise sih. Lu gak bener-bener minta Tuhan tunjukin jalan sih. Gak wise gitu. The body keeps the score. Telinga Koko itu mengingat perkataan yang entah udah berapa tahun yang lalu. Lu gak wise sih, lu gak wise sih. Jadi pas mau mengakhiri hubungan itu terus yang muncul gitu. Lu gak wise sih. Akhirnya gak berani mengakhiri hubungan, kenapa? Karena takut kalau nanti orang lihat gue mengakhiri hubungan lagi, itu bakal terulang gitu. Gue bakal diomongin lagi, apalagi gue mau jadi hamba Tuhan. Mungkin kita pernah punya pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Dari indera kita melihat sesuatu yang gak mengenakan. Mata kita itu mengingat apa yang pernah kita lihat gitu. Mungkin peristiwa dulu aku pernah gagal, terus orang-orang di sekitar aku ketawain aku, ngejek aku. Itu kan keinget. Makanya orang-orang yang traumatik, kenapa mereka sulit buat melangkah? Karena ini, the body keeps the score. Tubuh itu mencatat apa yang pernah terjadi. Ada orang yang mungkin takut ambil resiko, kenapa? Karena dia lihat papanya gagal investasi misalnya. Ada orang yang takut menikah, dia lihat orang tuanya di rumah berantem melulu. Banyak contoh yang kita bisa sebutin teman-teman. Tapi seringkali hambatan kita di dalam melakukan kehendak Tuhan adalah kita gak betul-betul gapah, kita gak betul-betul punya spiritnya. Kita gak betul-betul berani bertanggung jawab atas hidup kita, kita gak betul-betul berani ambil resiko. Kita nggak berani
taruh satu kaki di dalam area yang chaotic itu. Padahal kita nggak bakal pernah belajar untuk melangkah dengan lebih gagah kalau kita nggak masuk ke area yang unknown. Oke teman-teman. Nah, jadi Koko pengen bilang ya, hidup kita sebagai manusia selalu tuh didefinisikan sama hal ini. Ditentukan sama hal ini teman-teman. Transitional period, ini masa transisi. Dari bayi jadi batita, jadi balita, jadi pra-remaja, jadi pemuda, terus jadi orang yang berkeluarga, punya anak, punya cucu nanti. Ini namanya transitional period. Masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Ini kan momen-momen kunci. Nah hidup itu selalu ditentukan sama yang namanya transitional period dan decision making. Bagaimana kita di dalam proses-proses itu bertumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. Sesuai dengan kapasitas dan karunia dan umur yang Tuhan kasih ke kita. Teman-teman, kalau teman-teman masih umur 3 tahun, 4, 5 tahun gitu ya. Tali sepatu teman-teman diiketin sama orang tua, wajar gak? Wajar. Kalau masih kelas 2, 3 SD mau pergi ke rumah temen minta izin sama orang tua, wajar gak? Oke, now bayangin kalian udah 25 atau 26 tahun. Kalian masih minta, Pi iketin tali sepatu dong. Atau kalau mau pergi ke rumah temen, mau pergi nongkrong gitu, minta izin sama orang tua. Bukan kasih tahu ya, kalau kasih tahu oke lah ya, Pi gue mau cabut nih. Tapi ini minta izin, Pi gue mau makan kesini boleh gak? Lu udah 26 atau 27 tahun, come on, it's not normal, iya gak sih? Teman-teman itu gambaran kita yang udah lama jadi anak Tuhan tapi selalu maunya merangkak, gak berani melangkah. Padahal Tuhan pikir, lu ngapain sih tanya kehendak gue tiap hari, gue udah tahu, gue udah kasih tahu. Udah baca kitab setiap hari, you know what you need to do. Masa yang begitu aja masih mau disuapin dan dituntun gitu, mungkin Tuhan ngomong kayak gitu. Bukan artinya Tuhan jahat, tapi kalau segala sesuatu Tuhan yang kerjain buat kita, kapan kita learn to grow. Nah teman-teman, di dalam transitional period, kalau kita, ini namanya milestone ya, ada titik-titik tertentu yang perlu kita capai. Misalnya di masa aku SMP atau SMA, aku harus belajar memimpin, terlibat di dalam organisasi dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman itu, kita nggak punya pengalaman berinteraksi sama orang dan sebagainya, menghadapi kesedihan, menghadapi krisis, nanti pas udah nikah, tiba-tiba semuanya itu datang, kita nggak siap dan kita ambruk. Ini kenapa? Karena di dalam transitional period itu kita nggak cukup ditempa. Oke? Nah sehingga kita perlu tahu kita ada di titik mana sekarang. Kita ini umur berapa? Transitional period kita tuh lagi di mana? Apa yang aku perlu kembangin sebenarnya? Ini udah saatnya nih aku kembangin. Dan kita butuh yang namanya exposure teman-teman. Teman-teman tahu exposure? Exposure ini beda sama experience. Kalau experience itu pengalaman. Yang namanya exposure itu pemaparan. Jadi kita perlu dipaparin. Kita perlu bersentuhan dengan sesuatu yang kita takutin. Contoh teman-teman, kalau orang takut ketinggian, tahu nggak diterapinya gimana? Namanya exposure therapy. Kalau orang takut ketinggian, dilatih supaya nggak takut ketinggian, gimana caranya? Ya dibawa ke tempat tinggi pelan-pelan. Kalau orang takut pegang laba-laba, takut kecoa, gimana caranya biar nggak takut kecoa? Kalau lagi emang takut terus kita lemparin ya dia pasti jadi jerit ya. Caranya mungkin kecoa itu dimasukin dulu di dalam kotak gitu ya. Kan gak bakal bersentuhan, terus dideket-deketin. Dia takut, tapi lama-lama bisa gak terlalu takut. Itu namanya exposure therapy. Kita itu membuka diri kita terhadap sesuatu yang kita takutin, walaupun pelan-pelan. Nah di dalam hidup kita kok gak tahu apa yang menjadi ketakutan terbesar kita sehingga kadang-kadang kita sulit melangkah. Entah itu takut gak disetujuin, takut orang komentar dan nilai apa, takut gagal. Atau kok nggak tahu kita punya traumatic experience yang seperti apa. Tapi kalau kita mau belajar melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus kenal diri. Dan kita harus belajar pelan-pelan ini nih dikorek gitu. Apalagi kita di dalam komunitas kita bisa melangkah bersama, bener kan? Ini yang tadi ya. Nah ini yang tadi juga. Oke teman-teman. Kita sekali lagi lihat ayat kita dari Yakobus 4 ayat 17. Ini sesuatu yang menarik teman-teman. Di situ Yakobus bilang, kalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan di ayat 14, Tuhan itu bilang ya, lewat Yakobus, hidup kita ini kayak uap sebetulnya.
Sebentar kelihatan, habis itu hilang. Dan Tuhan bilang kalau kamu gak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di dalam jangka waktu itu, kamu berdosa. Teman-teman tahu perumpamaan tentang talenta? Ada 3 orang yang dikasih talenta. 1, 2, sama 5. Yang dikasih 1 talenta dia ngapain? Cuma disimpan. Yang dikasih 2 dan 5 talenta dikerjain talentanya. Ketika Tuhan itu balik lagi, datang lagi, apa yang terjadi teman-teman? Tuhan itu bilang ke orang yang dititipin 1 talenta tapi dikubur. Kamu adalah hambaku yang jahat. Aku kasih kamu tapi kamu gak kerjain. Teman-teman, perikop ini nih menggambarkan hidup kita sebetulnya. Satu saat nanti kita akan berjumpa lagi sama Tuhan. Kita gak pernah berjumpa sama Tuhan sih by the way. Tapi kita akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan tanya, apa yang udah kamu lakukan dengan hidup yang udah aku kasih ke kamu? Banyak hal yang seharusnya kamu bisa lakuin tapi kamu gak lakuin. Jadi dosa itu bukan cuma ketika kita nyolong, ngomong kotor, nyontek, kita pakai mata kita buat lihat hal-hal yang gak bener. Ketika kita tahu kita seharusnya melakukan yang benar tapi kita gak lakuin, dalam standarnya Tuhan itu berdosa. Karena Tuhan titipin Roh Kudus dalam diri kita dan Roh Kudus itu memimpin kita, menggelisahkan kita. Kita tahu sebetulnya kita harusnya seideal ini nih kalau aku betul-betul menjaga spiritualitas aku. Tapi kadang-kadang kita gak mau dipimpin sama Tuhan. Dan itu yang Alkitab bilang ini dosa sebenarnya. Dan hidup itu kayak uap. Jadi teman-teman kita gak pernah nyangka, cepet banget. Tadi Koko bilang baru 3 tahun lalu kayak ketemu Kak Arvia ya di Bandung. Itu beneran berasa kayak kemarin loh. Kita pergi ke Lembang naik motor, gak berdua, berame-rame gitu. Bener-bener rasanya kayak kemarin, tiba-tiba 3 tahun udah berlalu. Dan kalau orang yang pribadinya sehat gitu ya, harusnya dia bertanya 3 tahun ini, aku udah jadi orang yang makin mature atau enggak? Pergumulan-pergumulan yang aku lewatin 3 tahun terakhir, ini udah bisa aku atasin atau belum? Atau aku adalah manusia yang sama, yang mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang kali? Masih kecanduan hal yang sama, masih melakukan dosa yang sama, habit yang sama. Masih gak berani buat melangkah. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang serius. Ketika kita bicara tentang, istilahnya adalah sin of omission, dosa yang kita gak lakukan. Kalau sin of commission itu adalah sesuatu yang kita commit, sesuatu yang kita lakukan. Omission itu adalah sesuatu yang kita gak lakukan. Dan itu berdosa. Teman-teman, ini selalu dimulai dengan hal-hal kecil. Menolak atau menerima tawaran-tawaran yang menggoda kita. Lagi pacaran, berduaan gitu ya. Biasanya dimulai dengan hal kecil yang berujung pada hal besar. Tapi ini slowly kita ya udah pasif aja. Pasif aja. Perceraian terjadi kenapa sih? Karena sin of omission teman-teman. Ada komunikasi yang gak beres, gak selesai, harusnya ngomong, harusnya belajar untuk terbuka, belajar untuk jujur, tapi gak berani ngomong. Ya, banyak hal-hal yang mungkin Tuhan mau titipin ke kita dan Tuhan udah sediain, kita gak pernah genggam. Kenapa? Karena kita takut dan kita gak terbiasa. Kalau teman-teman mau telusurin semua masalah kehidupan, itu selalu dimulai dari hal kecil. Masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam studi mungkin, gara-gara rasa malas. So, apa yang harus kita lakukan? Termasuk kita setiap minggu beribadah gitu ya. Sin of omission adalah ketika kita ibadah, tapi sebetulnya kita tutup kuping kita. Iya kan? Kita dibekalin setiap minggu PR sama Tuhan, PR gitu ya. Tapi kita gak pernah jalanin. Jadi kita harus membangun dari hal-hal yang kecil teman-teman. Belum lama ini Koko baca cerita tentang orang ini. Namanya Rob Henderson.
Teman-teman, anak ini, anak yang malang banget. Dia nggak tahu papanya siapa. Jadi sejak kecil nggak pernah ketemu papanya. Namanya Rob Kim Henderson. Mamanya pas dia usia 7 tahun diangkat sama pemerintahan, orang-orang pemerintahan. Kenapa? Karena jadi pecandu. Dan mamanya ini dilihat nggak bisa gede, nggak bisa raise si Rob. Jadi yang terjadi adalah Rob ini diadopsi, dimasukin ke foster home. Foster home itu mungkin kayak panti asuhan, tapi pemerintahan punya. Jadi lebih teratur lah ya. Nah semenjak usia 7 tahun, dia udah gak pernah ketemu lagi sama mamanya. Papanya dia gak kenal siapa. Jadi namanya Rob. Si Rob ini dari tahun ke tahun teman-teman, pindah-pindah foster home. Jadi dia baru ketemu kakak-kakak angkat yang baru, adik-adik angkat yang baru, gak berapa lama dipindahin. Dan itu jadi sesuatu yang traumatik buat dia. Udah kenal, udah deket, tiba-tiba dipindahin. Gak kehitung berapa kali dipindahin. Sampai satu ketika, penjaga foster home itu datang, neninya mungkin ya, perawatnya itu datang, bilang ke Rob, Rob sini aku mau ngerekam kamu. Setelah direkam, disuruh say hi gitu-gitu, Rob juga dikasih video. Ada sepasang suami istri dan satu anak kecil yang menyambut dia. Hai Rob, welcome, nanti kamu akan tinggal sama kami, gitu-gitulah kurang lebih. Jadi rupanya dia diadopsi oleh orang Korea. Makanya namanya jadi Rob Kim. Oke. Tapi setelah nggak berapa lama, pasangan Korea ini cerai teman-teman. Can you imagine? Dia udah tinggal mungkin 2-3 tahun di rumah itu, udah nyaman. Pasangan Korea ini cerai. Papanya meninggalkan. Dan dia merasakan gitu ya, aku tadinya deket sama sosok yang jadi papa buat aku. Udah angkat aku sebagai anak. Tapi setelah bercerai, relasi itu totally di-cut. Dan orang ini ngelakuin itu kenapa? Supaya istrinya itu tersakiti. Jadi ini balas dendam. Caranya gimana ya? Putus hubungan. Teman-teman semasa sekolahnya, dia gak pernah dapat nilai bagus. Selalu bottom 3 dia bilang. Dan ketika dia masuk ke sekolah, apa yang dia lakuin? Ya biasa, ngerokok, nge-weed. Karena itu memang lingkungan dia. Dan mamanya setelah cerai dari papanya, gak menikah sih, tinggal serumah sama pasangan sesama jenis. So can you imagine how, ya ini udah gak kebayang lah. Kalau orang ini jadi orang yang hancur, kita juga yang ngerti gitu ya. Dan akhirnya dia dibesarkan di dalam keluarga yang seperti itu. Nilainya gak pernah bagus sama sekali, selalu jelek. Pergaulannya kacau. Sampai satu ketika dia ketemu sama seorang guru. Guru ini bilang, kamu sebetulnya punya potensi. Kalau kamu mau belajar sedikit lebih keras, kamu punya peluang untuk masuk college. Tapi di dalam neighborhoodnya, di dalam circle lingkungannya si Rob, gak ada orang yang ke college. Udah selesai SMA, udah selesai. Karena emang lingkungannya kayak gitu teman-teman. Cuman orang-orang yang ada di sekitar dia, guru ini, terus beberapa orang dewasa yang lain dorong dia. Apa yang dia lakuin? Dia nekat, iseng. Dia gak masuk college, tapi dia merasa tertarik untuk masuk sekolah militer. Jadi dia coba-coba daftar untuk ikut angkatan udara. Surprisingly teman-teman, karena memang sebetulnya anak ini pintar, punya potensi, nilai tesnya bagus. Jadi dia diterima masuk ke dalam angkatan udara. Dan selama beberapa tahun akhirnya dia sadar, ternyata kalau aku berani melangkah, hidup itu bisa membuat aku bertumbuh sebagai manusia yang seutuhnya. Kalau aku berani melangkah, hidup itu gak selamanya gelap. Walaupun pas mau melangkah saya pasti bayangin ya, ini something yang chaotic buat dia gak berani melangkah. Dan ketika dia masuk ke angkatan udara, akhirnya dia ketemu sama orang-orang yang latar belakangnya mirip sama dia. Di situ dia punya support system, merasa nggak cuma seorang diri yang punya pengalaman buruk. Karena karirnya bagus teman-teman, rupanya di angkatan udara Amerika itu ada program. Jadi kalau kamu berbakti selama beberapa tahun, kamu bisa dapat scholarship, beasiswa untuk apply ke college. Setelah sekitar 4-5 tahun, berarti mungkin dia udah umur 23-24 tahun. Dia memutuskan pengen coba masuk ke kuliah. Karena nilai di angkatan udara yang buat tes angkatan udara itu ternyata bisa di-convert untuk masuk ke university. Ya udah dia iseng apply.
Surprisingly teman-teman, dia diterima di Yale. Yale itu salah satu universitas yang paling ternama di Amerika. Dan sekarang dia lagi, setelah lulus di Yale, dia daftar lagi program yang lain. Dia lagi ngambil PhD, program doktoral di Inggris. Jurusan psikologi. Dan di Yale itu dia dapat pengalaman, rupanya di neighborhood aku ini banyak yang dulu kayak aku, banyak anak-anak foster child. Terus dia ngajar secara gratis gitu ya, dan karena latar belakangnya mirip, dia dipakai untuk melayani orang-orang ini. Dan akhirnya selama pengalaman hidup dia jadi sadar, pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Dan bukan cuma pendidikan, support system itu adalah sesuatu yang penting. Kalau aku bisa mengedukasi orang buat jadi papa mama yang baik, itu bisa mengubah banyak hal. Nggak semua orang perlu menjalani apa yang aku jalani. Teman-teman, Koko pas baca cerita ini, jujur Koko sampai nangis. Wow. Ini orang yang gak punya apa-apa. Yang dia punya cuma dendam, luka, trauma, rasa benci terhadap hidup. Tapi karena dia berani melangkah. Koko gak tahu dia orang percaya atau enggak, by the way. Tapi kita tahu Tuhan kasih hal-hal yang baik di dalam kehidupan semua manusia. Cuman teman-teman bayangin kita. Kita yang punya Tuhan, kita yang dipimpin Roh Kudus, kita yang diberkati banyak hal. Don't take life for granted. Jangan sia-siain setiap detik yang kita punya, teman-teman. Kalau kita masih bisa berkuliah, bekerja, give your best. Kalau teman-teman masih berada di dalam pergaulan yang baik, cari pasangan di situ. Ya. Kalau teman-teman masih bisa dikasih waktu sama Tuhan buat jadi berkat buat orang lain, jalanin. Jangan sampai hidup kita ini dirusak oleh diri kita sendiri, teman-teman. Terakhir, tadi kita baca di Yakobus ya. Yakobus bilang hidup ini kayak uap, kelihatan terus langsung hilang. Ini lagi ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang waktu. Kalau kita baca di surat Efesus, Paulus itu bilang, pergunakanlah waktu dengan baik, karena waktu adalah jahat. Pergunakanlah waktu dengan baik, karena waktu jahat, kata Paulus. Kalau kita go with the flow, waktu yang kita punya itu dicuri sama iblis. Waktu yang kita bisa ambil buat kita pakai, buat bertumbuh, buat grow, itu bisa diambil, dicolong sama iblis. Makanya teman-teman menarik di dalam terjemahan bahasa Inggris, ditulis di situ, berjalanlah seperti orang yang bijak, mempergunakan waktu yang ada. Dan kata pergunakan itu adalah redeem. Berjalanlah jangan sebagai orang bodoh, tetapi sebagai orang yang berhikmat, redeeming the time, menebus waktu yang ada. Because the days are evil, karena hari-hari ini jahat. Teman-teman tahu kata redeem gak? Familiar dong redeem? Biasanya kita redeem kalau mau apa? Ambil hadiah, nuker, atau biasa yang paling sering di aplikasi, redeem apa tuh? Poin atau voucher. Iya gak sih? Dan biasanya voucher itu ada waktunya. Jadi kalau aku gak pakai di waktu ini itu habis, gak bisa aku pakai, harus aku klaim. Teman-teman, Paulus bilang kita itu pakai waktu di dalam hidup kita, sikapnya tuh harus kayak gitu. Gak bisa go with the flow, gak bisa aku cuma jalan, santai, gak merencanakan apapun. Kamu harus redeem the time. Artinya waktu itu harus benar-benar kamu ambil, kamu klaim, kamu tarik ke dalam hidup kamu. Kesempatan itu harus kamu tarik ke dalam hidup kamu. Redeem. Karena kalau momen-momen itu enggak kamu ambil, kamu bakal meleset. Transitional period itu bakal meleset. Nanti tiba-tiba udah tua, kita lihat ke belakang, kita baru nyesel. Kenapa dulu aku enggak pakai waktu dengan sungguh-sungguh? Kenapa aku enggak jawab panggilan Tuhan? Kenapa dulu aku enggak dengerin kata Tuhan? Sebenarnya udah tahu sekali kehendak Tuhan itu bukan sekedar tahu tapi bagaimana menjalankan. Kenapa dulu aku salah pilih pasangan? Banyak banget di gereja teman-teman, suami atau istri itu bergumul karena pilih pasangan. It's too late kalau nanti kita nyesel. Sekarang redeem the time, selagi kamu dikasih hikmat sama Tuhan, pakai waktu itu buat memutuskan hal yang benar di dalam hidup kamu. Pakai redeem. Ini gak cuman go with the flow,
kita lihat jam, oh ini jam berapa, ya udah gosok gigi, tidur, bangun, makan. Enggak, harus ada momen-momen di mana kita meredeem. Waktu itu nggak bisa netral. Kalau kita pasif, kita pasti ditarik sama keberdosaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan gak kehendaki. Untuk gak pernah menggumuli secara serius hidup ini arahnya kemana. Jadi teman-teman, Koko harap kita tangkap prinsipnya hari ini. If it is the Lord's will, I will. Koko yakin kita semua udah lumayan dewasa untuk tahu apa yang kehendak Tuhan, apa yang enggak. Koko yakin kita semua udah cukup dewasa untuk tahu apa yang bisa buat aku bertumbuh, apa yang malah merusak aku. Jalanin, redeem the time. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, teman-teman, pasti akan menggelisahkan dan menolong kita. Terutama ketika kita punya komunitas, sharing ke orang-orang yang memang kita bisa trust dan kita melangkah bersama. If it is the Lord's will you or not? Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh diajarkan satu hal. Tolong kami supaya kami berani melakukan kehendak-Mu. Tolong kami untuk menyadari bahwa waktu adalah jahat. Sehingga ketika kami menyia-nyiakan apa yang kami punya, kami sedang menyia-nyiakan berkat yang Engkau berikan. Beri kami keberanian, ajar kami untuk mengenal diri kami dan menyelesaikan hal-hal yang membuat kami takut untuk melangkah. Tolong kami Bapa, dan pakai komunitas ini boleh menjadi komunitas yang saling mendukung. Biarlah kami boleh bertumbuh dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih Korener atas pemaparan atas sharingnya. Oke, baik. Sebentar teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya, mari teman-teman, sebelum kita juga memberikan persembahan, kiranya kita juga bisa memaknai bahwa kita terlebih dahulu dibeli oleh Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk belajar memberi. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pemaparan firman yang telah diberikan oleh Ko Reinhard, dan Engkau kiranya Tuhan juga memakai pemaparan firman itu juga bisa menjadi berkat untuk setiap daripada kami, dan kami juga bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami juga ingin memberikan persembahan, kiranya Tuhan Kau lihat setiap daripada hati kami yang tulus di dalam memberikan persembahan ini. Tuhan, Kau yang ajar setiap daripada kami juga memberikan ini dengan tulus. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman atas persembahan diberikan. Selanjutnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang akan dipimpin oleh Vincent. Baik.
Oke, terima kasih Korener atas firman Tuhan yang sangat mengingatkan kita, teman-teman, atas kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Dan sebelum kita menutup ibadah kita dan nanti ada doa berkat, kita ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Ada 3 doa syafaat yang akan kita naikkan. Jadi doa syafaat ini kita lakukan sebenarnya bukan hanya sekedar ritual mingguan ataupun liturgi ibadah biasa, tapi juga menjadi sikap iman kita bahwa kita masih tinggal di dunia yang berdosa, begitu banyaknya kesalahan yang terjadi, dan satu hal kecil yang paling bisa kita lakukan adalah berdoa, mendoakan mereka. Jadi teman-teman, jika ingin membuka suara ataupun dalam hati juga sangat dipersilakan. Pokok doa yang pertama, kita akan mendoakan tentang virus COVID-19 Omicron yang juga kita tahu awalnya sedikit, namun juga karena beberapa hal ketidaktaatan setiap rakyat, sehingga semakin hari kita melihat terus berkembang, teman-teman. Jumlah kasusnya terus berkembang, tapi sekarang kita doakan saja teman-teman bahwa pemerintahan kiranya bisa mengambil kebijakan mereka dengan sebijak mungkin. Setiap warga yang juga tinggal di Jakarta maupun di luar Jakarta juga bisa menaatinya dengan kebijaksanaan, dan kiranya Roh Kudus Allah Tritunggal yang menjadi pelindung bagi Jakarta dan Indonesia. Teman-teman, mari kita satu hati, kita buka suara kita mendoakan pokok doa yang pertama ini. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin bersatu hati mendoakan Indonesia, juga terkhususnya Jakarta, melihat virus varian Omicron ataupun juga varian lainnya Tuhan, yang semakin hari kami melihat terus bertambah kasusnya Tuhan. Tuhan, kiranya di tengah-tengah kekacauan ini Tuhan, pemerintah masih bisa mengambil kebijakan dengan sebaik mungkin. Setiap peraturan-peraturan yang ia ambil bisa melihat kepentingan orang banyak dan bukan untuk keuntungan sendiri Tuhan. Setiap penyebaran daripada juga vaksin booster Tuhan kepada daerah-daerah yang terpencil, kiranya Engkau yang pakai setiap distribusi yang ada, segala kekurangan yang ada Engkau yang provide Tuhan. Dan kiranya Indonesia ini bersama-sama kembali lagi bisa turun terus kasus COVID-nya, sehingga setiap kegiatan-kegiatan apapun itu Tuhan, kegiatan sekolah, kegiatan mall, restoran, dan tempat-tempat umum lainnya Tuhan, bisa kembali terlaksana dengan protokol kesehatan yang benar. Kami serahkan Indonesia kepada tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Pokok doa yang kedua, teman-teman, kita juga belakangan hari ini ataupun beberapa bulan belakangan ini ya, kita melihat kasus-kasus yang sangat tidak manusiawi teman-teman. Banyak korban pembunuhan dan bahkan dilakukan oleh aparat negara yaitu TNI teman-teman. Banyak kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi, bahkan sesama keluarga sendiri, yang kita bisa doakan. Kita doakan setiap keluarga yang terkena juga imbasnya, ataupun juga setiap orang-orang yang ditinggalkan, dan juga setiap moralitas ya pada setiap manusia ini teman-teman. Kiranya mereka bisa kembali lagi melihat ke dalam hati terdalam mereka. Dan kiranya kita minta bimbingan Roh Kudus kepada Indonesia dan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Tuhan, kami sekarang ingin berdoa Tuhan, mengingat begitu banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan bahkan oleh seorang TNI ataupun juga seorang aparat keamanan negara lainnya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, kiranya juga keadilan dalam Indonesia ini Tuhan benar-benar terlaksana, hukum yang ada benar-benar terlaksana Tuhan. Setiap keluarga, setiap orang-orang yang tertindas, yang tidak adili Tuhan, kiranya Engkau yang berikan penyertaan, Roh Kudus-Mu yang terus bisa menjadi obat bagi mereka Tuhan. Kami serahkan mereka semua, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang untuk pokok doa yang terakhir, kita mendoakan gempa bumi yang berpusat di Banten teman-teman, ataupun yang juga kita rasakan beberapa hari kemarin, yang juga dikatakan walaupun tidak akan berpotensi menjadi tsunami teman-teman, tapi kita melihat ada beberapa rumah yang juga hancur, beberapa
fasilitas-fasilitas yang hancur, dan kita doakan supaya pemerintahan bisa langsung menanggulangi setiap warga-warga yang barang-barangnya hangus dan segala macamnya teman-teman. Kiranya Tuhan yang berikan persediaan dan kiranya pemerintah bisa bekerja semaksimal mungkin dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman, mari kita doakan pokok doa yang ketiga. Tuhan, kami mengingat ada juga satu gempa bumi Tuhan yang berpusat di Banten Tuhan, yang mungkin juga kita rasakan di Jakarta Tuhan, tapi kami mengingat ada beberapa warga yang juga terkena daripada dampaknya, rumah mereka hancur, tempat tinggal mereka hancur Tuhan. Kiranya pemerintah, kiranya Roh Kudus-Mu terus yang memakai pemerintah untuk bisa menanggulangi warga-warga yang tempat tinggalnya hancur Tuhan. Kiranya diberikan pengganti secepat mungkin sehingga mereka bisa kembali lagi tinggal dengan tempat yang nyaman Tuhan. Kiranya juga setiap Indonesia ini Tuhan, kami sadar bahwa Engkaulah yang menjadi Tuhan dari segala bangsa, termasuk juga Indonesia. Segala bencana alam yang ada Tuhan, semua berada dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia, tanah-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikianlah beberapa pokok doa kami Tuhan yang kami panjatkan dengan mulut yang berdosa ini Tuhan. Di balik segala permintaan kami, kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dan bukan kehendak kami Tuhan. Kami serahkan doa kami panjatkan hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Baik, kita sekarang sudah tiba teman-teman di ujung ibadah kita. Saat ini saya mau mengundang Kak Arvia untuk kita sama-sama doa berkat. Yuk teman-teman sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali diizinkan beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mau dalam hidup kami bukan hidup setengah-setengah saja, tapi hidup maksimal demi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga rindu menyerahkan untuk Korener ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati pelayanan beliau ke depannya dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan jadikan dia berkat. Dan teman-teman sekalian, arahkan hati kalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, teman-teman, boleh kembali dipersilakan duduk lagi. Oke, untuk teman-teman yang hadir di sini ataupun yang ada nonton melalui YouTube, saat ini saya mau ada sedikit pengumuman nih. Benar. Jadi setiap hari Sabtu kita tuh ada komsel ya. Mulainya jam berapa nih Stanley? Jam 5. Yes, jadi setiap hari Sabtu jam 5 teng ya teman-teman, kita akan mulai komsel. Jadi teman-teman yang mungkin udah divaksin, yang sudah
udah dalam kondisi sehat banget deh, bisa langsung datang jam 5 sore untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam komunitas Ya, sel dan kita. di internet tinggal ditulis aja alamatnya Revo Abalov pasti Betul muncul. banget. Oh yes. Dan minggu depan kita juga tetap ada ibadah nih Fani. Iya betul. Seperti hari ini jam 1 juga, dan ya kalau teman-teman yang udah dalam kondisi sehat boleh banget datang. Yes, oke deh. Oke teman-teman, see you minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. See you, happy Sunday.